Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja tugas besar dari kelompok kami dari mata kuliah Sistem Cerdas. Baiklah, saya selaku moderator akan mengenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Sylvia Rosita. Yang kedua ada Wahyu Dwi Susanti. Yang ketiga saya sendiri selaku moderator, Juan Rivaldo. Yang keempat Nanda Prasetya. Dan yang terakhir ada Rismawan Ahmadi. Baik, hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai jaringan saraf tiruan dengan backpropagation untuk memprediksi penyakit asma berdasarkan IPOCH. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke overview. Kasus ini bertujuan untuk memprediksi penyakit asma menggunakan teknik pola yaitu jaringan saraf tiruan dengan metode backpropagation. Data penilaian asma mengacu pada riwayat penyakit asma seseorang. Jaringan saraf tiruan dilakukan dengan menentukan jumlah unit untuk setiap lapisan dengan fungsi aktivasi sigmoid biner. Pengujian dilakukan menggunakan perangkat lunak MATLAB yang diuji dengan beberapa bentuk arsitektur jaringan. Arsitektur dengan konfigurasi terbaik terdiri dari 18 lapisan masukan, 8 lapisan tersembunyi, dan 4 lapisan keluaran. Dengan nilai learning rate sebesar 0,5, nilai toleransi error 0001, menghasilkan maksimal epoch 4707 dan MSE 000100139. MSE berada di bawah nilai error yaitu 0001. Parameter tersebut dipilih menjadi parameter terbaik karena menghasilkan jumlah literasi yang memiliki nilai akurasi MSE di bawah dari nilai error yang ditentukan. Sigmoid biner, fungsi ini digunakan untuk jaringan saraf yang dilatih dengan menggunakan metode backpropagation. Fungsi sigmoid memiliki nilai rank 0 sampai 1. Oleh karena itu, fungsi ini sering digunakan untuk jaringan saraf yang membutuhkan nilai output yang terletak pada interval 0, 1 sampai 1. Selanjutnya kita masuk ke introduction. Asma merupakan masalah kesehatan global yang serius. Penyakit ini dapat menyerang semua orang dari segala usia di seluruh dunia. Asma adalah gangguan peradangan saluran pernapasan kronis di mana banyak sel dan elemen-elemen seluler yang seperti sel mas, eosinofil, liposit T, neutrofil, dan sel epitel yang dapat menyebabkan inflamasi. Serangan asma yang berat dapat menyebabkan kematian. Faktor-faktor utama penyebab kematian karena asma adalah ketidaktepatan diagnosis, kasus beratnya asma oleh penderita maupun oleh dokter yang merawat kurang akurat, serta pengobatan yang kurang memadai. Oleh karena itu, ketepatan dalam diagnosis, penilaian beratnya asma, serta pemberian pengobatan yang tepat merupakan kunci pengobatan dalam serangan asma akut. Adapun metode problem solving yang digunakan dalam kasus ini adalah jaringan saraf tiruan atau yang disingkat dengan JST. Jaringan saraf tiruan telah banyak digunakan untuk membantu menyelesaikan berbagai macam permasalahan. Salah satu permasalahan tersebut adalah pencocokan atau keakurasian berdasarkan pelatihan yang diberikan. Misalnya, dalam bidang kesehatan, JST dapat dimanfaatkan untuk memprediksi penyakit asma dengan menggunakan metode backpropagation. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Iya, literatur review. Next. Jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan atau African Neural Network atau disingkat dengan JST adalah sistem komputasi dengan arsitektur dan operasinya yang diilhami dari pengetahuan tentang sel saraf biologi di dalam otak. JST dapat digambarkan sebagai
model matematis dan komputasi untuk fungsi aproksimasi nonlinear, klasifikasi data, closure, dan registry non-parametric atau sebagai sebuah simulasi dari koleksi model saraf biologi. Next. Fungsi aktivitas sigmoid biner. Fungsi ini digunakan untuk jaringan saraf yang dilatih dengan menggunakan metode backpropagation. Fungsi sigmoid memiliki nilai pada rank 0 sampai 1. Oleh karena itu, fungsi ini sering digunakan untuk jaringan saraf yang membutuhkan nilai output yang terletak pada interval 0 sampai 1. Namun, fungsi ini bisa juga digunakan oleh jaringan saraf yang nilai outputnya 0 atau 1. Metode backpropagation. Pada dasarnya, pelatihan dengan metode backpropagation terdiri atas 3 langkah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, data dimasukkan ke input jaringan atau feed-forward. Yang kedua, perhitungan dan propagasi balik dari error yang bersangkutan. Yang terakhir, pembaharuan bobot dan bias. Jaringan arsitektur metode backpropagation. Jaringan saraf terdiri dari 3 lapisan, yaitu lapisan masukan atau input terdiri atas variabel masukan unit sel saraf. Lapisan tersembunyi terdiri atas 10 unit sel saraf, dan lapisan keluaran atau output terdiri atas 4 sel saraf. Lapisan masukan digunakan untuk menampung 18 variabel, yaitu X1 sampai dengan X18. Sedangkan 4 lapisan keluaran digunakan untuk mempresentasikan pengelompokan pola nilai 001 untuk asma akut presenten ringan, nilai 00110 untuk asma akut presenten sedang, nilai 0100 untuk asma akut presenten berat, dan nilai 1000 untuk asma akut mengancam jiwa. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini ada terdapat inisialisasi input, di mana tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Itu untuk input menampung 18 kriteria yang dinilai, di mana dikelompokkan ke dalam 18 variabel yang berbeda. Variabel dikodekan dengan X1 sampai dengan X18. Nah, di sini inisialisasi data input diperoleh dari gejala atau kriteria penilaian yang diperiksa oleh dokter spesialis penyakit paru untuk menentukan hasil penilaian penyakit asma, di mana nilai terhadap variabel ditentukan oleh antara 0 sampai 1. Selanjutnya. Nah, di sini terdapat inisialisasi output, di mana ada 4 lapisan. Nah, inisialisasinya ditentukan dengan nilai yang sebutkan tadi 0 sampai 1, di mana untuk asma akut persisten ringan itu 1, yang berarti ringan, masih ringan. Nah, asma akut persisten sedang itu 10, berarti masih sedang. Asma akut persisten berat yaitu 100, yang udah berat. Asma akut mengancam jiwa udah 1000. Inisialisasinya 1000, berarti yang sudah mengancam jiwa. Nah, dari tabel tersebut sudah bisa dilihat itu tingkat prediksi dari penyakit asma. Nah, selanjutnya. Nah, di sini yang ada gambar dari pola arsitektur jaringan saraf tiruan. Bisa dilihat. Selanjutnya. Nah, di sini kita dapat lihat ada rumus di mana MSE atau T sama dengan sigma FI dikali XI minus T kuadrat sama dengan sigma PI dikali XI minus T kuadrat, di mana indeks I dimulai dari I sampai dengan K. Nah, untuk penjelasannya, MSE atau T adalah rata-rata tertimbang dari kuadrat jarak antara T dan tanda kelas dengan frekuensi relatif sebagai faktor berat badan. Dengan demikian, ukuran terbaik dari pusat relatif terhadap ukuran kesalahan. Ada nilai
adalah nilai T yang diminimalkan. MSE perhatikan bahwa MSE adalah fungsi kuadrat dari T. Dengan demikian berpendapat bahwa grafik MSE adalah parabola membuka ke atas. Gunakan kalkulus standar untuk menunjukkan bahwa varian tersebut adalah nilai minimum MSE dan nilai minimum ini terjadi hanya ketika T adalah mean. Root mean square error atau MSE. RMSE adalah akar kuadrat dari MSE. 3. Menggunakan hasil dari nomor 2. Berpendapat bahwa defisiensi standar nilai minimum RMSE dan nilai minimum ini terjadi hanya ketika T adalah mean. Nomor 2 dan 3 menunjukkan bahwa rata-rata adalah ukuran alami pusat justru ketika varian dan standar defisiensi yang digunakan sebagai ukuran penyebaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, hasil dari diskusi kami itu meliputi pengujian sistem, pengujian dari jaringan saraf, turun metode backpropagation untuk prediksi penyakit asma dilakukan untuk melihat apakah sistem jaringan saraf ini sudah sesuai dengan kondisi sebenarnya atau belum. Pengujian jaringan saraf turun ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap inisialisasi dan tahap pelatihan. Tahap inisialisasi merupakan tahap dari sistem jaringan saraf diberikan masukan berupa nilai parameter inisialisasi yang terdiri dari 1. Jumlah sel lapisan masukan terdiri dari 18 simpul input. Yang kedua, jumlah sel lapisan tersembunyi dicari berdasarkan percobaan trial and error dengan cara mengubah konstanta belajar dan lapisan tersembunyi secara terus-menerus sampai diperoleh konfigurasi terbaik, yaitu jumlah epoch yang terkecil. Pada sistem prediksi penyakit asma ini diperoleh konfigurasi lapisan tersembunyi adalah 10 simpul. Yang ketiga, jumlah lapisan keluaran terdiri dari 4 simpul, yaitu asma akut persisten ringan, asma akut persisten sedang, asma akut persisten berat, dan asma akut mengancam jiwa. Keempat ada learning rate alpha dari 0,5. Yang kelima ada maksimal error yaitu 0,001. Yang keenam maksimal epoch yaitu 5.000. Dan yang ketujuh fungsi aktivasi yaitu log-seq. Pada tahap pelatihan, sistem jaringan saraf diberikan 20 data sampel penilaian penyakitan asma untuk dilatihkan sebagai proses pembelajaran. Untuk mendapatkan nilai keluaran, yang pertama harus dilakukan adalah menentukan matriks masukan dan matriks target. Selanjutnya menentukan formula dari jaringan saraf tiruan dari feed forward dengan menentukan formula dari jaringan saraf tiruan forward dengan cara mengatur fungsi aktivasi antara masukan lapisan tersembunyi dengan menggunakan log-seq atau sigmoid binar. Fungsi aktivasi dari lapisan tersembunyi kekeluaran menggunakan fungsi aktivasi log-seq sigmoid binar dan fungsi pelatihan jaringan menggunakan fungsi train. Kemudian dilakukan uji coba dengan MATLAB dilakukan. Kemudian menentukan jumlah maksimum epoch sangat berpengaruh terhadap kerja pada pelatihan. Nilai epoch pada kasus ini adalah 5.000 yang kemudian dimasukkan ke dalam MATLAB dengan bentuk persen merupakan untuk menentukan maksimum epoch dengan net trend param epoch-nya 5.000. Kemudian untuk memperoleh konfigurasi terbaik, maka dilakukan beberapa pengujian dengan berbagai arsitektur. Untuk menguji akurasi pelatihan jaringan saraf tiruan digunakan beberapa model arsitektur jaringan saraf tiruan. Berikut ini merupakan tabel perubahan nilai uji coba data pelatihan dengan perubahan nilai hidden layer. Bisa dilihat, ini tabelnya. Dari beberapa hasil uji coba yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa proses prediksi penyakit asma menggunakan algoritma backpropagation dengan berbagai arsitektur. Suatu arsitektur mempunyai kinerja sangat bagus jika nilai MSE berada di bawah nilai error, yaitu 0,001. Dari beberapa uji coba yang dilakukan diperoleh parameter yaitu learning rate sebesar 0,5, toleransi error 0,01, maksimal epoch-nya 4707 dan hidden layer 8 dengan nilai MSE 0,00100139. Parameter tersebut dipilih menjadi parameter terbaik karena menghasilkan jumlah iterasi yang memiliki nilai akurasi MSE yang cukup baik. Karena nilai MSE paling kecil dari arsitektur yang lain serta nilai MSE di bawah dari nilai error yang ditentukan. Nah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai jaringan saraf tiruan tentang asma yang dibahas dari kelompok kami.
Di sini saya selaku moderator akan menarik kesimpulan, yaitu terdapat beberapa kesimpulan. Yang pertama, metode backpropagation dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah prediksi penyakit asma dengan menggunakan 4 pola tampilan output yang terdiri dari asma akut, persisten ringan, asma akut persisten sedang, asma akut persisten berat, dan asma akut mengancam jiwa. Kesimpulan kedua yaitu pengujian jaringan saraf dilakukan dengan memasukkan data pelatihan dan pengujian dan diperoleh hasil pengujian sampai 100% sesuai dengan target yang diinginkan. Selanjutnya, kesimpulan ketiga yaitu pelatihan terhadap jaringan saraf dengan 18 sel lapisan masukan dilakukan pada 20 data sampel penyakit asma yang terdiri dari 6 data dengan pola keluaran asma akut persisten ringan, 4 data dengan pola keluaran asma akut persisten sedang, 6 data dengan pola keluaran asma akut persisten berat, 4 data dengan pola keluaran asma akut mengancam jiwa. Dan kesimpulan keempat yaitu konfigurasi jaringan terbaik yang diperoleh melalui percobaan atau trial and error adalah dengan 8 sel lapisan tersembunyi dan konstanta belajar 0,001 dengan fungsi aktivasi yang digunakan adalah fungsi sigmoid biner atau logsig. Nah, demikian presentasi hasil tugas besar dari kelompok kami mengenai jaringan saraf tiruan yang membahas tentang asma. Terlebih dan terkurang kami mohon maafkan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.